report our body mass. It will calculate a discrete arrival location. It's a time machine. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film bergenre time travel berjudul Predestination. Dan sesuai dengan judulnya, teori paradoks yang digunakan di dalam film ini adalah Predestination Paradox. Secara pengertian, Predestination Paradox adalah konsep perjalanan waktu di mana suatu peristiwa merupakan sebab dan akibat dari dirinya sendiri. Dalam paradoks ini, segala sesuatu yang telah ditakdirkan atau tertulis dalam garis waktu seseorang akan tetap terjadi sekalipun kita mencoba mengubah kejadian tersebut di masa lalu. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang agen rahasia memasuki sebuah gedung dengan dua buah koper di tangannya. Koper di tangan kirinya adalah koper anti ledakan, sedangkan koper di tangan kanannya adalah sebuah mesin waktu portable, yang rupa-rupanya pria tersebut merupakan seorang penjelajah waktu yang sedang dikirim ke masa lalu untuk menjinakkan sebuah bom. Namun, ketika hendak memasukkan bom itu ke dalam kopernya, muncul sesosok misterius mengalihkan perhatiannya. Lalu terjadilah baku tembak di antara keduanya. Setelah berhasil mengusirnya, agen rahasia itu buru-buru memasukkan bom ke dalam koper. Tapi sayangnya ia terlambat dan percikan api dari bom tersebut membakar seluruh tubuhnya. Namun, tanpa disangka ada seseorang muncul mendekatkan mesin waktunya, yang membuat agen rahasia tersebut bisa kembali ke masa depan. Setelah beberapa hari mendapat perawatan, agen rahasia tersebut didatangi dewan organisasi yang disebut dengan Biro Temporal, sebuah organisasi yang bertujuan menghentikan kejahatan di masa lalu dengan menggunakan sebuah mesin waktu. Mereka kemudian memberi si agen tersebut sebuah medali penghormatan atas jasa dan loyalitasnya terhadap organisasi, dan akan menugaskannya dalam misi terakhir sebelum dirinya dipensiunkan, di mana misi sebenarnya dari agen tersebut adalah melacak keberadaan seorang sosiopat sekaligus teroris bernama Vessel Bomber di masa lalu, sebelum teroris tersebut melakukan serangkaian pengeboman di berbagai lokasi. Nah, julukan Vessel Bomber tersebut sengaja diberikan kepadanya karena Vessel Bomber ini melakukan aksinya secara random. Namun, setelah dianalisa lebih lanjut, serangkaian pengeboman tersebut mengerucut pada terjadinya ledakan besar di New York tahun 1975 yang menewaskan setidaknya 11.000 orang, di mana nantinya misi terakhir yang ditugaskan organisasi pada si agen rahasia adalah pergi ke waktu tersebut untuk menghentikannya. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya menangkap Vessel Bomber. Esok paginya, dokter memberitahu si agen rahasia bahwa mereka terpaksa melakukan rekonstruksi atau operasi total pada wajahnya akibat luka bakar yang dideritanya. Meski begitu, ia tidak perlu khawatir. Dokter memastikan luka bakar itu sembuh total meski dengan wajah dan penampilan baru. Si agen pun lalu berkata, dengan penampilan barunya ini, bahkan ibunya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. I doubt my mother has recognized me. Your vocal cord damage has reduced, but will not regrow exactly the same way. Namun, ada beberapa catatan yang harus ia perhatikan sebelum menjalani misi terakhirnya. Hasil tes menunjukkan si agen mengalami gejala primer psikosis, perubahan mood secara tiba-tiba, dan serangan depresi sebagai efek dari melakukan time travel yang tentu saja akan mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Jadi, sebelum benar-benar sehat, dokter menyarankan agar si agen istirahat total. Dan pada akhirnya, setelah si agen benar-benar sembuh, Biro Temporal memanggilnya ke markas untuk melaksanakan misi terakhirnya. Setiap kali akan bertugas, si agen selalu merekam apa yang sudah ia lakukan sebelumnya dan apa yang akan ia lakukan setelahnya. Hal tersebut merupakan standar protokol bagi agen rahasia seperti dirinya. Organisasi juga mengingatkan bahwa seorang time traveler wajib menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Dan bila ia melanggarnya, maka konsekuensinya adalah disidang di pengadilan sebelum akhirnya disuntik mati. Thank you, sir. Thank you. Mereka kemudian memberinya sebuah koper
yang merupakan perangkat time travel portable untuk pergi ke waktu yang sudah ditentukan, serta senjata untuk perlindungan diri. Si agen rahasia kemudian melakukan time travel ke masa lalu, tepatnya tanggal 6 November tahun 1970, lalu menyamar sebagai bartender di sebuah bar bernama Pop Place. Suatu malam, ia kedatangan seorang pelanggan berwajah kusut bernama John. Melihat wajahnya yang tampak murung itu, si bartender pun bertanya, apakah dirinya baru saja terlibat dalam masalah besar. John mengiyakan, tapi tidak separah bagi mereka yang menjadi korban Vessel Bomber, yang belakangan ini melakukan aksi teror secara acak di berbagai wilayah dan kebetulan beritanya itu baru saja muncul di televisi. Menurut John, nama Vessel Bomber itu sebenarnya cukup aneh, tapi setelah mendengar laporan forensik tentang senyawa bom yang ia gunakan, jelas Vessel Bomber ini bukanlah orang biasa, melainkan orang yang terbiasa dengan senjata atau mungkin saja ahli fisika. Hanya saja, semakin kesini, daya ledak bom yang ia buat semakin lemah. The Unmarried Mother is my pen name. Kepada si bartender, John pun lantas mengaku kalau dirinya adalah seorang penulis cerita dengan nama pena The Unmarried Mother, yang secara kebetulan bartender juga memiliki majalah di mana ia menulis ceritanya. Jika dilihat dari profilnya, John ini merahasiakan identitasnya, yang membuat bartender penasaran kenapa ia menjadi seorang penulis. John pun menolak menceritakannya dengan alasan bartender pasti tidak akan percaya kisah hidupnya. Tapi si bartender memaksa karena menurutnya kebenaran itu lebih aneh dari fiksi, dan semua yang ada di dunia ini hanyalah omong kosong. I mean, you tell me you've read them. When I was a little girl. What? Apa boleh buat, karena John juga lagi butuh teman curhat, ia pun menceritakan alur kisah hidupnya. September 13th, 1945. Semua bermula di tanggal 13 September 1945, atau beberapa hari setelah John dilahirkan. Saat itu, John ditemukan terlantar di depan pintu sebuah panti asuhan. Akan tetapi, John itu sebenarnya tidak terlahir sebagai laki-laki seperti yang ia lihat saat ini, melainkan terlahir sebagai perempuan. Setelah pihak panti asuhan melaporkannya pada polisi serta memastikan tidak ada keluarga yang kehilangan seorang bayi, mereka memutuskan merawatnya lalu memberinya nama Jane. Dan di tangan para perawat yang begitu menyayanginya, Jane tumbuh dengan sangat sehat, tidak pernah ke rumah sakit serta berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan menyukai astronomi. Hingga suatu ketika perhatiannya teralihkan pada sosok anak kecil yang sedang bermain dengan ibunya. Hal tersebut membuatnya iri karena dirinya tidak pernah memiliki orang tua. Saat mendekati anak tersebut, sebuah mobil hampir saja menabraknya. Tapi bukannya terkejut atau marah, Jane itu malah memukul lampu mobilnya hingga pecah. I never understood why my parents abandoned me. Ketika Jane beranjak remaja, ia mulai diliputi rasa penasaran siapa orang tuanya dan kenapa ia dibuang ke panti asuhan. Hal itu pun membuatnya bersumpah bahwa setiap anak-anaknya akan memiliki ayah dan ibu, sebuah keluarga utuh seperti pada umumnya. Selama tinggal di panti asuhan, Jane ini adalah anak yang penurut, cerdas, serta juara kelas. Pelajaran favoritnya pun adalah matematika dan fisika. Namun menjadi pintar dan baik ternyata tidak cukup. Jane kerap dibully gara-gara banyak yang iri padanya. Karena itu, Jane sering terlibat perkelahian dengan teman perempuannya. Bahkan anak laki-laki pun ia hajar, yang pada akhirnya membuat para calon orang tua enggan mengadopsi dirinya. Hingga suatu hari, Jane dikunjungi seorang pria bernama Mr. Robertson, yang kemudian menawarnya bergabung dengan Space Corp untuk menjalani pelatihan sebagai astronot. Mereka membutuhkan orang cerdas, disiplin, serta fisik yang kuat seperti dirinya, dan Mr. Robertson yakin Jane mampu melakukannya. Singkat cerita, Jane yang sejak kecil tertarik dengan bidang astronomi pun mendaftar di Space Corp. Jane lantas menjalani serangkaian tes bersama kandidat lainnya, seperti melihat simulasi ruang angkasa menggunakan perangkat VR untuk melatih kemampuan motoriknya, menjalani tes ketahanan fisik serta tes tertulis. Dan seperti yang sudah diperkirakan, Jane lebih unggul dibanding kandidat lainnya. Namun hal tersebut memancing rasa dengki kandidat lain karena gak terima Jane selalu mendapat skor sempurna, yang kemudian mereka itu membulinya. Jane tentu saja gak terima diperlakukan kasar, lalu membalasnya dengan sebuah pukulan telak hingga pingsan. Akibatnya, Jane dipanggil Mr. Robertson lalu memberitahunya bahwa dengan sangat menyesal Jane dikeluarkan dari program.
Tapi ia berjanji jika ada kesempatan lagi, Mr. Robertson akan memanggilnya kembali. Apa boleh buat, sambil menunggu kesempatan tersebut, Jane bekerja sebagai pembantu rumah tangga di siang hari, lalu bersekolah di malam harinya. Hingga suatu ketika saat Jane baru saja pulang sekolah, ia tanpa sengaja menabrak seorang pria di lorong bangunan. Pria itu lalu mengucapkan sebuah kalimat yang baru saja terlintas di benaknya, sebuah anomali yang sangat jarang terjadi. The exact same thing. What are the odds? Pria itu begitu tampan, menggenggam banyak dolar di kantongnya serta memperlakukannya dengan sangat baik. Yang pada akhirnya mereka itu saling jatuh cinta, kemudian sering menghabiskan waktu bersama. Namun di suatu malam, pria itu tiba-tiba berpamitan hendak pergi ke suatu tempat dan meminta Jane menunggunya. Akan tetapi, pria itu tidak pernah kembali dan menghilang begitu saja. People surprise you. Suatu hari, Mr. Robertson tiba-tiba datang menemuinya, lalu berterus terang bahwa dirinya sebenarnya bekerja di sebuah organisasi yang bertujuan melindungi warga negara. Program pelatihan yang ia ikuti beberapa waktu yang lalu sebenarnya bukan untuk menjadikannya seorang astronot, melainkan menemukan seseorang yang benar-benar memiliki keistimewaan seperti dirinya. Orang-orang yang hidup tanpa keluarga, pasangan, ataupun anak-anak, serta orang-orang yang tidak memiliki masa lalu ataupun terhubung dengan masa depan, karena pekerjaan yang mereka lakukan itu benar-benar rumit. Namun sayangnya, kesempatan emas tersebut lagi-lagi harus ia lupakan ketika Jane mengetahui dirinya itu hamil akibat berhubungan dengan pria yang ia temui sebelumnya. Dan 9 bulan kemudian, Jane akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan melalui operasi sesar. Namun ia mengalami pendarahan hebat saat proses kelahiran, yang memaksa dokter melakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Why? Dokter kemudian menjelaskan bahwa pendarahan yang ia alami disebabkan adanya kelainan pada organ tubuhnya, yang ternyata Jane itu memiliki 2 set organ kelamin lengkap laki-laki dan perempuan. Karena rahimnya sudah diangkat, sangat memungkinkan dilakukan operasi lanjutan untuk membuat saluran kemih pada organ laki-lakinya. When we performed your operation, we found something very unique. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. Seorang wanita memiliki 2 kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Kasus kelamin ganda yang terjadi pada dirinya mungkin disebabkan ia terpapar hormon pria saat kehamilan. Pada kasus tertentu, seorang anak dengan kelamin ganda yang sejak kecil diidentifikasi sebagai perempuan berdasar sifatnya yang berkembang bisa saja berubah ketika dirinya menginjak dewasa, di mana hormon laki-lakinya itu lebih dominan. Karena itu, seringkali kita mendengar seseorang sengaja merubah jati dirinya karena kondisi medis tersebut. Meski Jane saat ini merasa dirinya adalah seorang wanita, tapi dengan sedikit adaptasi dan bantuan tim medis, tubuhnya akan menyesuaikan. Mengingat setelah operasi pengangkatan rahim, Jane hanya memiliki organ laki-laki. Ditambah Jane itu masih sangat muda dan organ tersebut tetap bisa berfungsi dengan normal. Namun Jane itu tidak langsung mengiyakan saran dokter. Ia butuh waktu untuk memikirkannya, karena Jane ingin membesarkan bayinya sebagai seorang ibu, bukan seorang ayah. Have you thought of a name yet? Oh, I was thinking of Jane. That's a good name. Lalu di malam harinya, Jane memutuskan memberi nama putrinya dengan nama Jane, persis seperti namanya. Akan tetapi, 2 minggu pasca kelahirannya, bayi Jane malah hilang diculik seseorang, yang awalnya ia duga adalah ayah dari bayi tersebut. Tapi perawat mengatakan bahwa ia sempat melihat lelaki tua berada di depan kamar bayi yang ia kira adalah keluarga pasien. Jadi bisa saja dugaannya tersebut tidak benar. Jane pun lantas membuat laporan kehilangan, serta mendatangi agen adopsi atau panti asuhan yang tersebar di kota ini. Tapi sayangnya tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena tak kunjung menemukan bayinya, Jane pun menyerah. Sampai akhirnya ia memutuskan akan mengikuti saran dokter dengan mengoperasi dirinya menjadi laki-laki. Karena apalah artinya menjadi seorang ibu tanpa keberadaan Jane di sisinya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Jane awalnya ingin mempertahankan statusnya sebagai seorang ibu. Namun karena rasa patah hati yang mendalam, ia mencoba menerima kenyataan. Setelah Jane menjalani 3 operasi besar, perubahan mulai terjadi padanya. Hormonnya mulai berkembang, suaranya menjadi sedikit lebih berat. Dan selama berbulan-bulan, Jane itu berusaha berbicara, berpenampilan, ataupun berperilaku seperti lelaki. Sampai suatu ketika, Jane akhirnya merubah namanya menjadi John.
Akan tetapi, meski John mulai terbiasa, ternyata menjalani kehidupan tak semudah dulu. John tidak tahu pekerjaan laki-laki ataupun bagaimana cara berdagang. Bahkan ketika ia mendaftar ke Space Corp untuk menjadi astronot, mereka menolak dengan alasan tubuhnya itu tidak sesuai. Semua itu gara-gara laki-laki yang telah menghancurkan hatinya di malam itu. Dan menurutnya dia benar-benar pantas mati. Tapi kabar baiknya, setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan di rumah sakit, John dinyatakan subur, yang artinya dia sudah menjadi lelaki tulen. I'm a fully fertile male. Welcome to the tribe. Namun, karena tak kunjung mendapat pekerjaan, John pun pindah ke New York menjadi penulis publik. Yang pada akhirnya, pekerjaan itu malah memberinya ide untuk menulis ceritanya sendiri. Dari situlah nama The Unmarried Mother tercipta, yang artinya ibu yang tidak menikah. Bartender lalu bertanya, jika ia bisa mempertemukan dirinya dengan lelaki yang menghamilinya, apakah John berani membunuhnya? Karena ia curiga lelaki itu adalah Vessel Bomber. Tapi John malah tertawa karena sangat tidak mungkin menemuinya. Bartender itu pun lalu menyebut nama perawatnya di panti asuhan, yang membuat John terkejut bagaimana ia bisa tahu. Tapi si bartender tidak menjelaskan apapun, hanya saja ia bisa mempertemukannya dengan lelaki tersebut. Tapi sebagai gantinya, si bartender ingin John melakukan sesuatu untuknya, yaitu menggantikan pekerjaannya. Dan Mr. Robertson akan menjelaskan padanya. Sedikit mengingatkan bahwa Robertson adalah orang yang pertama kali mengajak Jane alias John ke Space Corp, di mana Jane didiskualifikasi gara-gara dirinya berkelahi dan hamil ketika Robertson menemui Jane untuk kedua kalinya. Nah, hal itu pun membuat John penasaran, kenapa si bartender bisa kenal dengan Mr. Robertson dan bekerja sebagai agen rahasia di dalam organisasinya. Bartender tidak menjawab apapun, lalu menunjukkan mesin waktu portable miliknya, di mana benda itu bisa membawa mereka ke waktu di mana John bertemu dengan lelaki tersebut. It's a time machine. It will calculate a discrete arrival location. Dan singkat cerita, bartender alias si agen rahasia membawa John pergi ke tanggal 3 April tahun 1963. Si agen lalu memberitahu, Biro Temporal tidak peduli seberapa besar uang yang mereka keluarkan untuk misi ini. Karena yang terpenting mereka itu tidak boleh melakukan kesalahan, seperti menjelajah waktu tanpa perintah resmi atau ilegal. Selain itu, perjalanan ini hanya boleh dilakukan sejauh 53 tahun dari titik nol, atau sejak pertama kali mesin waktu itu diciptakan. Si agen rahasia lalu memberinya segebok uang, baju ganti, dan sepucuk senjata. Lelaki itu diperkirakan muncul di sebuah perguruan tinggi di dekat sini, dan ia sedang dalam perjalanan menemui Jane atau dirinya sepulang sekolah. Jika John bisa membuktikan dirinya mampu, maka bartender akan membawanya ke Biro Temporal. Setelah itu, John pun pergi ke tempat yang dimaksud sambil mengawasi orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, dirinya yang saat itu masih muda, yaitu Jane, malah tanpa sengaja menabraknya di sebuah lorong. Dan mereka pun akhirnya terlibat obrolan kecil, di mana John masih ingat apa yang mereka obrolkan di masa lalu. Ditambah, ketika John melihat wajah Jane, ia tidak menyangka dirinya di masa lalu itu begitu cantik dan mempesona. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa laki-laki yang bertemu dengan Jane di masa lalu tak lain adalah dirinya sendiri, yang sudah berubah menjadi laki-laki serta melakukan time travel ke masa lalu. Dan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, pertemuan itu pun membuat mereka saling jatuh cinta, yang nantinya Jane akan hamil karena berpacaran dengan John. Secara tidak langsung, John pun akhirnya mendapat jawaban siapa sebenarnya sosok pria yang bertemu dengannya di masa lalu, yang tak lain adalah dirinya yang datang dari masa depan. Jadi bisa dibilang si agen rahasia tersebutlah yang berperan menciptakan paradoks yang terjadi antara John dan Jane. Have we met before? No, I can read minds. Alright, what am I thinking right now? Why does everyone always get what they want and I get nothing? Sementara di ujung lorong, si agen rahasia dengan seksama memperhatikan mereka dari jauh untuk memastikan peristiwa itu terjadi. Lalu ia kembali ke tanggal 2 Maret di tahun 1970, ke tempat di mana Vessel Bomber melakukan pengeboman di sebuah gedung. Dari balik kegelapan, agen rahasia itu melihat Vessel Bomber baru saja selesai mengaktifkan timer bom lalu menembakinya. Tapi sayangnya tembakan itu meleset dan mereka pun terlibat adu kejantanan. Vessel Bomber ternyata bukan lawan yang mudah dikalahkan. Justru si agen rahasia yang harus terkapar setelah mendapat pukulan telak di dagunya.
Si agen lalu kembali ke tempat di mana Vessel Bomber meletakkan bomnya. Lalu terdengar suara tembakan bersama dengan suara ledakan yang membuat tubuh seorang pria terbakar. Dan rupa-rupanya pria yang terbakar itu adalah dirinya sendiri yang saat itu mencoba menjinakkan bom. Si agen rahasia lalu mendekatkan koper waktu miliknya agar dirinya bisa melakukan time travel untuk menyelamatkannya. Hal ini tentu saja membuat si agen benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang yang dulu menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Nah, alasan kenapa si agen itu tidak mengenali dirinya sendiri ya karena sekembalinya ke masa depan si agen melakukan rekonstruksi wajah yang membuat wajahnya berubah total. Dan secara tidak langsung kejadian tersebut merupakan paradoks yang terjadi untuk dirinya sendiri. Agen rahasia tersebut kemudian pergi ke tahun 1964, pulang ke apartemennya sambil kembali mengingat percakapannya dengan Mr. Robertson, bahwa segala kejadian yang telah terjadi tetap akan terjadi meski ia mencoba merubahnya. Dan setelah merenung cukup lama, si agen berganti baju kemudian pergi ke sebuah rumah sakit bersalin. Mr. Robertson, it's good to see you again. It's been a while. Yes. Tak lama berselang, Mr. Robertson dari masa depan datang menyusul si agen rahasia. Setelah dirinya mengetahui si agen melakukan perjalanan waktu ilegal, yaitu ke waktu dirinya terkena ledakan bom pada misi sebelumnya. Si agen beralasan ia sengaja melakukannya untuk mendapatkan bukti baru. Salah satunya adalah modul bom yang digunakan Vessel Bomber. Piece of the Vessel Bomber's timing. Mr. Robertson pun mengerti kalau si agen rahasia sangat ingin menangkap Vessel Bomber. Tapi ia memperingatkan ada efek samping serius jika ia terlalu sering melakukan perjalanan waktu tanpa pengawasan, seperti demensia, psikosis, bahkan serangan depresi yang akan mempengaruhi kondisi psikologinya. Terlebih, ia datang ke sini untuk membangun ulang sejarah serta mempengaruhi apa yang akan datang. Mr. Robertson pun lantas mengingatkan kembali bahwa si agen rahasia sebenarnya adalah anugerah diberikan kepada dunia melalui pertentangan takdir, yaitu satu-satunya manusia yang bebas dari sejarah dan keturunan. Lalu si agen berkata hal itu seperti ular yang memakan ekornya sendiri selama-lamanya, dan ia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk mengungkap siapa Vessel Bomber. Dan setelah itu Mr. Robertson berpamitan dan berharap si agen melakukan yang terbaik. Sepeninggal Mr. Robertson, agen rahasia tersebut masuk ke kamar bayi, lalu diam-diam mengambil seorang bayi perempuan dan membawanya pergi dari rumah sakit bersalin. Setelah itu, si agen melakukan perjalanan waktu ke tanggal 13 September 1945. Lalu ia meletakkan bayi tersebut di depan sebuah pintu panti asuhan, sambil berkata, "Sehat-sehat Jenny Jane dan tetap kuat John." Safe journey, Jane. Stay strong, John. Nah, di sini terungkap fakta bahwa seseorang yang menculik John kemudian menaruhnya di panti asuhan adalah si agen rahasia. Fakta tersebut juga merupakan sebuah jawaban kenapa di tahun 1945 polisi tidak berhasil mengungkap siapa orang tua Jane. Ya, karena Jane lahir di tahun 1964 di mana si agen rahasia itu membawa anak itu ke tahun 1945. Hal ini juga sesuai dengan keterangan suster bahwa saat Jane hilang, ia sempat melihat lelaki berumur berada di depan kamar bayi. Dan setelah itu, si agen rahasia pergi ke tanggal 24 Juni di tahun 1963. Atau 2 bulan setelah John dan Jane bertemu untuk pertama kalinya. Lalu dari kejauhan, John yang lagi asik duduk di taman dengan Jane melihat kedatangan si agen rahasia. Lalu ia berpamitan pada Jane kalau ia ingin pergi sebentar. Sick fuck. You tricked me. John lantas menodongkan pistol ke arah si agen rahasia karena ia merasa ditipu bahwa lelaki yang menghamilinya dulu tak lain adalah dirinya sendiri. Lalu John berkata kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Jane. Si agen menjelaskan bahwa memang seperti itu garis hidupnya, karena memang ada peristiwa-peristiwa penting yang harus tetap terjadi demi berjalannya sebuah sejarah. Dan setelah ini ia akan mempertemukan John dengan Mr. Robertson untuk menjalani kehidupan barunya. Meski hal tersebut akan membuat Jane patah hati karena ditinggal John yang tak lain adalah dirinya sendiri. And now maybe you're ready to understand who I am. I never wanted to hurt her. I don't want to leave her. You're not. Si
Si agen rahasia kemudian membawa John ke biro temporal di masa depan, tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 1985, atau sekitar 15 tahun sejak pertama kali mereka bertemu di tahun 1970. Namun, karena John tidak terbiasa melakukan perjalanan waktu, John pun pingsan dan harus istirahat selama beberapa hari ke depan. Robertson berkata bahwa setelah si agen rahasia pensiun, John akan menjadi agen penggantinya, di mana nantinya ia akan menyelamatkan banyak orang meski saat ini Vessel Bomber belum juga berhasil ditangkap. 100 horrible crimes didn't go as planned because of him. Setelah dirinya dipensiunkan, si agen rahasia mengaku ingin pergi ke tanggal 7 Januari 1975, di mana ia ingin menikmati hari-hari terakhirnya. Keputusannya pergi ke tanggal tersebut sebenarnya cukup membingungkan, karena ledakan besar yang terjadi di New York akan terjadi pada bulan Maret tahun 1975, yang tentu saja justru mengancam nyawanya. Tapi si agen tidak mempermasalahkannya dan ia tetap akan pergi ke waktu tersebut. It's the timer. Namun sebelum ia pergi, Robertson memberinya sebuah dokumen, yaitu data timer bom yang ia temukan sebelumnya. Dokumen itu bisa menjadi petunjuk baru keberadaan Vessel Bomber. Dan setelah si agen rahasia melakukan time travel terakhirnya, biro temporal akan menonaktifkan perangkat tersebut. Si agen kemudian meninggalkan rekaman perjalanan waktunya kepada John. Lalu ia pergi ke tanggal 7 Januari tahun 1975 dan beristirahat di rumahnya sendiri. Selang beberapa saat, si agen menonaktifkan perangkatnya. Akan tetapi, perangkat itu ternyata tidak bisa dimatikan dan tetap bisa digunakan untuk melakukan perjalanan waktu. Ia kemudian membuka dokumen yang diberi Mr. Robertson sebelumnya, data produksi timer bom milik Vessel Bomber serta siapa pembelinya. Adegan kemudian berpindah ke tahun 1985, di mana John mulai bertugas menjadi agen temporal yang baru di bawah kepemimpinan Mr. Robertson, yang ternyata John ini adalah si agen rahasia itu sendiri. Fakta ini diperkuat pernyataan Robertson kepada si agen rahasia bahwa dia adalah anugerah, tidak terikat dengan masa lalu ataupun terhubung dengan masa depan. For people with exceptional abilities, people like yourself, no past, no ties to the future. I don't understand. It's important we keep a snake that eats its own tail forever and ever. You're the only one, free from history, predestination paradox. You are more than an agent, you're a gift. Setelah dirinya dipensiunkan, si agen rahasia alias John kembali melanjutkan karirnya di masa lalu sebagai seorang penulis novel. Awalnya ia ingin menggunakan nama Jane sebagai nama pena, tapi ia merubahnya dengan nama John. Akan tetapi, meski telah pensiun, tragedi ledakan besar yang terjadi bulan Maret terus mengganggu pikiran si agen rahasia, yang kemudian memutuskan melacak keberadaannya berbekal dokumen yang diberikan Mr. Robertson sebelumnya. Sampai akhirnya dalam dokumen tersebut ada petunjuk yang mengarah ke sebuah laundry, sebuah tempat yang sering didatangi Vessel Bomber namun sepertinya tidak asing baginya. Lalu si agen pun mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar Vessel Bomber ada di sana. I miss you. Yang kemudian Vessel Bomber berkata kalau dia sangat merindukannya, karena rupa-rupanya Vessel Bomber adalah si agen rahasia itu sendiri. Si agen pun lantas bertanya kenapa dirinya berubah menjadi seorang pembunuh. Vessel Bomber lantas menyangkalnya bahwa selama di biro temporal ribuan nyawa sudah ia selamatkan melalui time travel. Semua fakta tersebut ada di dalam potongan-potongan berita yang ia kumpulkan. Beberapa di antaranya adalah pengeboman yang ia lakukan di sebuah gudang senjata yang nantinya akan digunakan para teroris. Namun karena ia merubah masa lalu, teroris itu tidak pernah melancarkan aksinya. Meski ada korban dari pihak sipil, tapi angka yang ia selamatkan jauh lebih besar. Tapi bagaimana dengan ledakan yang menewaskan 11.000 orang di kota New York? Vessel Bomber mengingatnya, tapi kejadian itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Dan semua yang mereka lakukan selama ini adalah bagian dari paradoks itu sendiri. Kejadian yang tetap akan terjadi meski mereka mencoba menghentikannya. Seperti halnya perangkat time travelnya yang secara aneh tidak bisa dimatikan. Apakah si agen rahasia tidak curiga kenapa alat itu tetap hidup? Karena beberapa orang mengatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari takdir.
dan apa yang sudah ia lakukan selama ini akan ia lakukan juga. Sebuah siklus yang tidak akan pernah berakhir. Mereka berdua hanyalah boneka biro temporal dan menurutnya Robertson lah yang mengatur semua ini dan mempermainkan mereka berdua layaknya orang bodoh. Tapi semua kesenangan itu sudah ia lakukan dan kali ini giliran si agen rahasia gantian yang melakukannya. Atau mungkin mereka bisa melakukannya bersama-sama. Namun si agen tetap menyangkalnya bahwa ia tidak akan pernah menjadi pembunuh seperti dirinya dan ia akan mengakhiri hidupnya saat ini juga. Fizzlebomber pun hanya tertawa karena ia sudah mengalami kehidupannya dan tahu apa yang akan ia lakukan di masa depan. Fizzlebomber lalu memperingatkan jika si agen membunuhnya maka ia akan menjadi dirinya, karena begitulah garis waktu bekerja. Tapi jika ia ingin memutus rantai paradoks tersebut, si agen tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Akan tetapi si agen tidak peduli lalu membunuh Fizzlebomber alias dirinya sendiri. Beberapa hari setelah John membunuh Fizzlebomber, ia mulai memikirkan pernyataannya tentang takdir, bahwa segala yang telah terjadi akan tetap terjadi. Meski ia bisa merubahnya di masa lalu, tapi kejadian atau insiden serupa akan terjadi sekalipun dalam kejadian yang berbeda. Untuk sesaat, John memandangi perangkat time travelnya, yang menandakan bahwa ia akan menjadi Fizzlebomber dan akhirnya film pun selesai. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa predestination paradox adalah konsep perjalanan waktu di mana suatu peristiwa merupakan sebab dan akibat dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, Jane, John, agen rahasia, dan Fizzlebomber. Mereka adalah orang yang sama dan terjebak di dalam lingkaran kejadian yang sama selama-lamanya. Menariknya, dalam paradoks ini, segala sesuatu yang telah ditakdirkan atau tertulis akan tetap terjadi, sekalipun kita mencoba mengubah kejadian tersebut di masa lalu. Nah, kalau begitu, untuk apa kita melakukan time travel? Contoh sederhananya tuh seperti ini. Semisal ada seorang perempuan meninggal di taman karena perampokan, lalu datanglah penjelajah waktu dari masa depan datang ke waktu sebelum kejadian. Kemudian membawa wanita itu menjauh dari taman agar terhindar dari perampokan yang menyebabkannya meninggal. Namun di tempat lain ia malah mengalami kecelakaan yang ujung-ujungnya meninggal. Ribuan kali time travel itu mencoba menyelamatkannya, si wanita tetap meninggal meski dengan cara yang berbeda. Nah, inilah gambaran predestination paradox, sesuatu yang telah ditakdirkan tetap akan terjadi. Lalu bagaimana dengan kisah John atau si agen rahasia? Seperti yang kita tahu, mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Namun bisa kita bagi menjadi dua kisah yang berbeda, yaitu Jane dan John, lalu si agen dan Fizzlebomber. Semua bermula ketika Jane bertemu dengan John dari masa depan, di mana John adalah Jane itu sendiri yang berubah menjadi laki-laki karena mengalami pendarahan saat melahirkan. Setelah Jane berubah menjadi laki-laki atau John, agen rahasia dari masa depan yang menyamar menjadi bartender, membawa John ke masa lalu menemui Jane yang lantas membuatnya menyadari bahwa laki-laki yang menghamilinya adalah dirinya sendiri. Nah, dari kejadian tersebut, paradoks John dan Jane mulai terjadi. Inilah yang dimaksud perkataan Robertson bahwa John adalah anugerah, tidak terikat masa lalu dan tidak terhubung dengan masa depan. Siapa dirinya, siapa yang melahirkannya, siapa yang ia lahirkan, dan siapa bapak ibunya, yang ternyata adalah dirinya sendiri. Dan inilah konsep perjalanan waktu di mana suatu peristiwa merupakan sebab dan akibat dari dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah kejadian di mana bartender melakukan perjalanan waktu ilegal untuk mencari sosok Fizzlebomber. Tapi ternyata ia malah mendapati dirinya sendiri terbakar saat mencoba menonaktifkan bom, yang memaksanya melakukan operasi wajah total. Saat dokter membuka perbannya dan si agen melihat cermin, ia sempat berkata ibunya sendiri tidak bisa mengenalinya lagi. Hal tersebut merupakan petunjuk bahwa saat ia menyamar jadi bartender dan bertemu dengan John, John tidak bisa mengenalinya karena wajahnya sudah berubah. Si agen lalu membawa John menemui Jane di masa lalu. Hal ini untuk memastikan keberadaan mereka di dunia. Karena tanpa peristiwa itu, baik Jane ataupun John tidak akan pernah lahir. Saat ingin membawa John ke biro temporal, kita tahu bahwa John sempat menolak dan tidak ingin meninggalkan Jane. Tapi si agen sempat berkata bahwa ia juga mencintai Jane, yang artinya si agen rahasia tersebut adalah John itu sendiri.
Dan nantinya setelah sampai biro temporal, John akan melakukan semua yang sudah dilakukan agen rahasia itu sebelumnya. Yang terakhir adalah Vessel Bomber. Sebelumnya, Robertson pernah mengingatkan efek dari seringnya melakukan time travel tanpa pengawasan adalah gangguan psikologi yang bisa saja mengganggu kejiwaannya, yang nantinya akan mengubah si agen rahasia tersebut menjadi sosok Vessel Bomber. Inti dari Predestination Paradox adalah sebuah kejadian yang akan terus berulang dan berulang. Jen akan menjadi John, lalu John menjadi si agen rahasia, dan berakhir menjadi Vessel Bomber, begitu seterusnya. Dan itulah alur film Predestination Paradox. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.